Selamat pagi saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji nama-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Hari ini kami akan bersekutu dengan firman. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita selalu diperhadapkan terhadap dua sisi yang berbeda, yaitu cahaya terang dan kegelapan. Cahaya terang adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dengan cahaya itu kita bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan dari pagi hingga malam hari. Tanpa cahaya, mata kita tidak dapat melihat apa-apa. Tanpa cahaya, kita tidak bisa berjalan dengan baik. Karena saudara, mari kita mensyukuri cahaya yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini menyapa kita melalui Yohanes. Dia menyapa kita, jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Siapakah Dia yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam nas ini? Dalam Yohanes 1 ayat 4-5 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya saudara, melalui firman Tuhan hari ini, sudah jelas kita dapat memahami bahwa terang dunia, terang yang sesungguhnya, yang sudah diberikan Allah Bapa kepada kita sebagai anugerah rahmat-Nya kepada dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah terang dunia yang menerangi hatiku, menerangi hati saudara, supaya kita mampu melihat kemuliaan Allah Bapa, supaya kita mampu melihat jalan kebenaran Tuhan Allah yang harus kita jalani. Jika terang digambarkan sebagai sukacita dan kegelapan digambarkan sebagai kehidupan yang suram dan kematian, karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, memanggil kita supaya kita hidup dalam terang, supaya kita hidup dalam firman Tuhan Yesus, supaya kita hidup dalam anugerah rahmat Tuhan Yesus yang telah menerangi hati kita masing-masing melalui anaknya yang telah menyucikan kita daripada segala dosa. Orang yang hidup di dalam terang, dia akan selalu berbahagia serta bersukacita, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, juga dengan sesama. Dan sebaliknya, orang yang selalu hidup di dalam kegelapan, dia tidak pernah sadar bahwa dia telah membuat hidupnya, perjalanan hidupnya, perjalanan yang suram, yang selalu berjalan tak tentu arah, hidup gelisah dan ketakutan. Karena itu firman Tuhan dalam kitab Amsal 4 ayat 18 berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikianlah murid-murid Tuhan yang selalu memiliki komitmen di dalam hidupnya untuk mengikuti dan berjalan di jalan terang dunia, yaitu dalam firman Tuhan Yesus. Sedangkan Amsal 6 ayat 12-15 berkata, jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba,
sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Demikianlah kehidupan orang yang berlawanan arah dari terang dunia ini, dari firman Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus tidak boleh hidup di dalam kegelapan, tidak boleh hidup di dalam kejahatan, sebab cahaya firman Tuhan Yesus telah menerangi hati kita masing-masing. Karena itu jadilah murid Kristus yang setia dan yang telah terpanggil untuk menerangi dunia ini. Ingatlah bahwa kegelapan tidak bisa berbuahkan kebaikan. Hanya terang yang daripada Kristuslah yang dapat melakukannya. Kejahatan tidak akan pernah bisa menciptakan kedamaian. Hanya kasih dan ketaatan terhadap firman Tuhanlah yang mampu melakukannya. Karena itu hiduplah dan teladanilah terang Kristus di dalam kehidupan, supaya kita semuanya bersukacita dan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman pada hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mampu untuk menerangi dunia ini melalui ketaatan kami melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.